everyone, perkenalkan nama saya Nime Santi, NIM E100200186. Di sini saya akan mempresentasikan tentang industri dan perubahan ekonomi wilayah. Di sini terdapat dua topik. Lokasi industri. Teori lokasi klasik yang sebagian besar berasal dari Jerman pada abad ke-19 merupakan pilar geografi, ekonomi, dan industri. Ahli teori pada masa itu berusaha mengidentifikasikan prinsip ekonomi yang mendasar struktur spasial dengan mengembangkan kerangka kerja yang dapat digeneralisasikan dan menjadi aktivitas tertentu ditempatkan aktivitas tersebut. Teori klasik mengasumsikan faktor rasional ingin memaksimalkan keuntungan ekonomi tidak dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Teori sevalokasi mengacu pada prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Von Tuck 1826 yang mengembangkan model penggunaan lahan pertanian yang menunjukkan bahwa jarak dari pasar dapat menjelaskan variasi penggunaan lahan yang mengacu pada harga sewa tertinggi yang dapat ditawarkan petani untuk sebidang lahan. Di sini terdapat gambar kurva Birret pertanian. Kurva Birret harga penawar dan harga sewa menggambarkan bagaimana jarak dari pasar menentukan jenis dan intensitas tanaman yang ditanam pada sebidang lahan tertentu. Teori lokasi industri klasik Albert Weber 1929 dikenal dalam Geografi Ekonomi dan Industri sebagai bapak teori lokasi industri klasik karena modelnya bertujuan mengidentifikasi lokasi termurah untuk produksi. Model lokasi industri Weber mengandaikan bahwa pabrik manufaktur berada di suatu tempat antara lokasi bahan baku pasar dengan memperhitungkan upah dan biaya transportasi bahan mentah ke pabrik dan biaya transportasi produk jadi ke pasar. Model tersebut mengasumsikan bahwa bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi industri hanya tersedia di lokasi tertentu. Asumsi Weber paling bermasalah adalah bahwa permintaan tetap konstan, tenaga kerja dianggap tidak bergerak. Selain itu, asumsi bahwa lokasi tenaga kerja tidak berpindah juga bermasalah karena pada kenyataannya lokasi tenaga kerja bervariasi menurut waktu dan ruang. Teori lokasi di bawah paradigma neoklasik telah dihidupkan kembali oleh ahli teori perdagangan internasional Paul Krugman yang memenangkan hadiah Nobel 2008. Memperkenalkan kembali ruang ke dalam teori ekonomi arus utama dengan menggabungkan teori perdagangan dan lokasi. Revolusi industri dan perubahan ekonomi dunia terdapat dua ciri, yaitu adanya peningkatan produktivitas yang sangat besar dan menurunkan biaya transportasi yang luar biasa. Dua, transformasi dari masyarakat pertanian dan perdesaan menjadi masyarakat industri dan perkotaan. Revolusi industri menyebabkan ketimpangan spasial menjadi semakin nyata, tidak hanya ketimpangan antar negara tetapi juga ketimpangan di negara sendiri. Peningkatan produktivitas dan penurunan biaya transportasi. Revolusi industri dimulai di Inggris selama paruh kedua abad ke-18, kemudian menyebar ke seluruh penjuru Eropa dan Amerika Utara. Sejak saat itu terjadi peningkatan produktivitas yang sangat tinggi dan akumulasinya menghasilkan efek pengganda yang besar. Ekonomi pertanian berubah menjadi industri dan kemudian abad ke-20 sektor jasa menjadi sektor ekonomi utama dunia. Ciri paling khas revolusi industri adalah peningkatan produktivitas yang cukup besar. Diperkirakan secara kasar bahwa keseluruhan perekonomian dunia dari tahun 1000 hingga 17.000 pada keseluruhan periode kemajuan perekonomian dunia paling banyak hanya meningkat 2 kali lipat. Sementara pada tahun 17.000 hingga 1990 produktivitas rata-rata di negara maju meningkat 40 hingga 45 kali lipat dan kekayaan individu. Revolusi industri menghasilkan disparitas pendapatan antara negara dan antar wilayah yang sifatnya sama sekali berbeda dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sektor transportasi mengalami perubahan yang paling menakjubkan selama revolusi industri. Perbedaan besar perekonomian antar negara mulai muncul ketika semua biaya terkait jarak mengalami penurunan drastis. Belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Antara tahun 18.000 hingga 1910, penurunan harga rata-rata angkutan turun dari 10 menjadi 100. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.